القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah menarik yang syarat hikmah dan bisa dijadikan amalan bagi yang ingin berlindung dari godaan dan kejahatan setan. Meski kesannya sulit dicerna oleh logika, cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kisah ini diceritakan dalam Sahih Bukhari dan beberapa kitab lain, seperti Kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh Abu Las As-Samarkandi. Dikisahkan, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncul seorang mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah patut dipuji karena berhasil menangkap sosok tersebut. Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah. Mendengar ancaman Abu Hurairah, orang tersebut merengek dan berkata, saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya banyak, sementara saya sangat memerlukan makanan. Maka pencuri itu pun dilepaskan. Meskipun zakat diperuntukkan kepada fakir miskin, namun cara orang tersebut mencuri makanan tidak bisa dibenarkan. Esok harinya, Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah, maka bertanyalah beliau, apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Abu Hurairah? Ia mengeluh, ya Rasulullah, bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan, jawab Abu Hurairah. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. Bohong dia, kata Nabi Muhammad SAW, sembari memberitahu bahwa nanti malam ia akan datang kembali. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Abu Hurairah pun memperketat penjagaan dengan kewaspadaannya. Benar saja, pencuri itu kembali lagi, lalu mengambil makanan seperti kemarin. Si pencuri pun tertangkap. Aku akan adukan kamu kepada Rasulullah, ancam Abu Hurairah, seperti kemarin. Pencuri itu meminta ampunan sembari berkata, saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi. Mendengar keluhan orang itu, Abu Hurairah merasa kasihan dan ia pun melepaskannya seperti kemarin. Paginya, kejadian itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kembali menegaskan, pencuri itu dusta dan nanti malam ia akan datang kembali. Malam itu, Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan super ketat. Mata, telinga, dan perasaannya dipasang sebaik-baiknya. Diperhatikan dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya, lantaran sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang lagi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, dan ia berhasil menangkapnya, Abu Hurairah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tidak sabar menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia kesal kenapa pencuri itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret di hadapan Rasulullah SAW. Kali ini tidak akan kuberikan ampun, kata Abu Hurairah dalam hatinya. Malam semakin larut, jalanan sudah sepi. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri makanan yang dia jaga. Nah,
benar juga, ia sudah datang lagi. Dalam hati Abu Hurairah. Tidak lama kemudian, pencuri itu bertukuk lutut di hadapan Abu Hurairah dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Kali ini, kau pasti kuadukan kepada Rasulullah. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga, gertak Abu Hurairah. Pencuri itu kembali memohon, namun tangan Abu Hurairah menggenggam erat pencuri itu, dan kali ini tidak akan kulepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya si pencuri itu berkata, "Lepaskan saya. Akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." Abu Hurairah spontan penasaran. "Kalimat-kalimat apa itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. "Bila Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi. Mendengar itu, pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Sepertinya naruri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Keesokan harinya, ia kembali menghadap Rasulullah untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya ayat kursi. "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" tanya Rasulullah sebelum Abu Hurairah menceritakan segalanya. "Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna, lalu saya lepaskan," jawab Abu Hurairah. "Kalimat apa itu?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan dia katakan pula, "Jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan didekati setan hingga pagi hari." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, meskipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu setiap malam itu?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, "Dia adalah setan." Astaghfirullahaladzim. Seperti itu setan menggoda umat Nabi Muhammad SAW. Maka kisah di atas bisa kita jadikan pelajaran bahwa sebelum tidur sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu dan juga membaca ayat kursi supaya kita dijauhkan dari godaan-godaan setan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdul Sam, yang artinya hamba matahari. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Hir. Namun dia lebih populer dengan nama Abu Hurairah yang artinya adalah bapak kucing. Dia diberi sebutan seperti itu karena kegemarannya dalam memelihara kucing.
Abu Hurairah berasal dari Yaman. Ia datang kepada Rasulullah pada tahun 7 Hijriah. Ia belajar bersama Rasulullah kurang lebih 3 tahun. Dalam waktu yang singkat itu, dia tercatat paling banyak meriwayatkan hadis karena dia setiap hari menimba ilmu kepada Rasulullah SAW. Dan jabatan yang pernah ia duduki adalah gubernur Bahrain. Abu Hurairah juga mempunyai seorang ibu yang masih musyrik. Abu Hurairah mengajak ibunya untuk masuk Islam, namun ibunya menolak. Setelah itu Abu Hurairah datang kepada Rasulullah dan mengadukan apa yang terjadi kepada ibunya. Lalu Rasulullah SAW berdoa dan wallahu alam. Ternyata ibunya mau untuk memeluk Islam. Rahimakumullah Abu Hurairah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.